المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Makna La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari, kita merojaah dulu, kita ingatkan tentang penyebutan dua rukun La Ilaha Illallah. Dan beliau di sini mentambih dengan kata fa'lam. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pahami betul. Yakini. Anna hadhil kalimata, bahwasanya kalimat ini itu la ilaha illallah nafyun wa isbatun. La ilaha illallah ini terdiri dari dua rukun. Ya. Yang tidak boleh terpisah. Harus ada dua-duanya. Yaitu apa? Nafyun dan isbatun. Penafian, penolakan dan penetapan. Dan dengan dua inilah terwujud tauhid. Bisa dipahami? Di kitab Thalathatul Usul disebutkan ringkas oleh beliau, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha illallah ini punya dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Kata beliau di kitab yang lain, kitab Thalathatul Usul, la ilaha itu nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Ya kita harus tolak, harus nafikan. Tidak ada. Taib. Satupun, ya, siapapun dia yang boleh untuk diibadah. Itu tolak. Semua tanpa terkecuali. Di sini beliau tegaskan, walaupun bahkan itu adalah manusia yang paling mulia. Dari kalangan para nabi dan rasul. Bahkan nabi dan rasul yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Bahkan malaikat yang paling mulia itu malaikat Jibril. Kita harus tolak. Harus ada nafi. Tolak. Bahwasanya mereka seluruhnya, termasuk malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada hak sedikit pun, setitik pun, sekecil apapun untuk diibadahi, untuk disembah, dijadikan Tuhan. Orang beribadah, berdoa kepadanya. Tolak. Cukup ini? Cukup Sabri? Cukup? Selesai? Belum. Oke, kita cuma tolak, ya, cuma nafi tidak isbat. Ya berarti cuma la ilaha saja. La ilaha saja berarti illallah tidak. Paham ini? Tidak terwujud tauhid, tidak terwujud la ilaha illallah, karena la ilaha illallah dua. Itu baru la ilaha. Kita tolak semuanya. Oleh karena itu antum lihat orang-orang ateis, ya. Jangankan mau beribadah kepada Allah, mengaku ada pencipta saja, tidak mau tetapkan. Tolak, tidak ada di sini. Tolak semua. Ya. Ini tidak masuk karena dia bahkan menolak Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita menolak segala sesuatu yang disembah selain Allah. Illallah, kata beliau, musbitanil ibadata lillahi wahdahu.
illallah kita isbat. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi nafi dan isbat ini harus bergabung. Paham ini? Perhatikan. Kalau kita cuma menetapkan saja Allah subhanahu wa ta'ala disembah. Ya, kita ibadah, kita sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak menafikan yang disembah selain Allah. Terwujud tauhid? Tidak. Terwujud tauhid? Tidak. Buktinya orang-orang musyrikin dahulu beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah dalam kondisi darurat. Apakah mereka dikatakan muwahhid? Tidak. Kenapa? Mereka tidak mau tolak. Ya, yang disembah selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, selain Allah juga iya. Dan ini sudah kita ingatkan bahwasanya jangan kira orang-orang musyrikin dahulu itu tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah. Jangan kira. Mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan di sebagian kondisi keadaan disebutkan bahwasanya mereka mampu memurnikan doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dikatakan? Mereka sudah muwahhid, bertauhid. Mereka sudah ucapkan la ilaha illallah. Oh, tidak sama sekali. Karena kenapa? Belum digabung an-nafyu wal isbat. Ya. Ini subhanallah, ini hebatnya ini kalimat la ilaha illallah ini. Ini dasar pondasi agama. Ya, rukun Islam yang pertama. Bahkan dari 2 kalimat syahadat ini yang pertama. Ya. Kalau kita masyarakat yang banyak di antara kita yang isbatnya bagus, ya, tetapkan ibadah kepada Allah. Iya enggak? Iya. Bahkan kadang ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan, masih mereka beralasan kita berdoa kepada Allah, Ustaz, menyembahnya kepada Allah. Tapi masalahnya mereka tidak nafi. Kurang nafinya. Atau bahkan ya kurang nafinya dia. Ya. Dia nafikan ya peribadatan kepada berhala, kita tidak sujud ke patung, Ustaz. Ya. Tapi ketika berdoa kepada orang soleh, beristighosa kepada wali dan sejenisnya, mereka tidak tolak. Maka la ilaha illallah ini juga belum terpenuhi rukunnya. Seandainya mereka penuhi 2 ini, pasti tidak ada satupun di antara mereka yang datang minta ke kuburan. Tidak ada satupun di antara mereka yang beristighosa minta tolong kepada para wali dan seterusnya dari jenis-jenis ibadah. Karena ini masuk dalam rukun an-nafi. Dia tolak segala sesuatu yang disembah selain Allah, siapapun dia, apapun dia, dan dalam bentuk ibadah apapun. Ya, karena memang kadang orang tidak ruku, tidak sujud kepada selain Allah, tapi kepala doang dia berdoa, meminta, apalagi pada perkara yang tidak ada mampu kecuali hanya Allah. Nah, apakah tidak dikatakan syirik itu? Ya, jadi penafian di sini itu menafikan ya seluruh yang disembah selain Allah, siapapun dia, semuanya dalam bentuk ibadah apapun. Itu jangan lupa. Ya. Karena yang tersebar di luar itu mereka menafikan, kita tidak ruku, tidak sujud. Siapa bilang kita menyembah wali? Iya kan? Mereka tidak sampai paham ke situ. Bahwasanya ibadah itu banyak. Ini juga kita nafikan dalam bentuk ibadah apapun, sekecil apapun. Paham ini? Paham ya? Ini dinafikan juga. Ini masuk dalam la ilaha illallah. Karena kadang orang sampai pada tahapan dia menafikan, betul, tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Tapi ada bentuk-bentuk ibadah yang dia tidak pahami, ternyata itu juga harus dinafikan untuk selain Allah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Harus hanya kepada Allah saja. Ya, jadi 2 ya, dari sisi yang diibadahi semua kita nafikan.
Ya, tidak ada satupun yang kita apa serahkan kepadanya ibadah dan ini harus diyakini ya, harus diyakini. Karena kadang ada orang betul dia tidak pergi berdoa kepada wali, tapi dia belum meyakini an-nafi. Ya, dia belum ingkari itu. Ah ini masalah. Walaupun dia tidak sujud kepada selain Allah ini belum dikatakan berla ilaha illallah. Dia harus yakini dalam hatinya. Jadi kita sudah sebutkan ya rukun la ilaha illallah ya adalah al-yakin, harus yakin bahwasanya semua itu selain Allah betul-betul tidak ada hak untuk disembah. Sedikit pun, sebiji dzarrah pun tidak ada. Dalam bentuk ibadah apapun. Nah ini, hati-hati ya. Dalam bentuk ibadah apapun dinafikan juga. Ya, jangan ruku sujud tidak, tapi doa lancar ya. Ya, orang mau ujian akhir datang juga pergi ke kuburannya wali. Ya supaya lulus katanya. Naudzubillah. Ya, mau jodoh datang lagi ke sana. Ya, paham ini? Mau anak ke sana lagi, mau sembuh ke sana lagi. Loh, gimana caranya? Memang kau tidak ruku sujud tapi kamu berdoa ke sana. Bisa dipahami? Ini diperhatikan baik-baik ya. Jadi an-nafy wal isbat ini luar biasa. Ini di antara perkara yang harus kita ilmui. Ya, sudah berlalu. Ya, syarat la ilaha illallah bisa bermanfaat. Bermanfaat ya, ada berapa? Ada 8. Yang pertama apa? Al-ilmu. Kita harus punya ilmu, paham, mengerti. Yang dengannya setelah itu baru kita yakini tentang la ilaha illallah. Bayangkan Nabi SAW saja diperintah fa'alam annahu la ilaha illallah. Bukan berarti Nabi tidak tahu. Bahkan Nabi yang paling tahu, paling mengerti tentang la ilaha illallah. Bersama dengan itu masih diperintah fa'alam. Ilmu ya Muhammad. Pelajaran untuk kita bahwasanya ini pelajaran tauhid ini ya, akidah ini terus menerus kita kaji, terus kita pelajari. Selesai satu buku, pindah lagi buku yang lainnya. Ya, ada sudah selesai satu buku, kita ulang buku yang sama, dikaji lagi, dibaca syarah yang lain, jadi dikali yang lain. Dan ini harus terus dipahami. Termasuk yang wajib kita ilmui adalah ini. Rukun la ilaha illallah. Dan ini yang banyak tidak dipahami di tengah masyarakat kaum muslimin. Kita sudah sering ingatkan bahwasanya mereka itu sangat-sangat akrab dengan la ilaha illallah. Sampai ada namanya apa? Tahlilan. Ya enggak? Tahlil apa tahlil itu? Ya zikir la ilaha illallah. Mereka ulang sampai ratusan kali, ribuan kali. Bersamaan dengan itu mereka tidak paham tentang rukun la ilaha illallah. Tidak paham syarat-syaratnya. Tidak paham makna dan kandungannya. Tidak paham apa konsekuensi dan keharusannya. Ini masalah besar. Dan ini antara sebab kita pilih buku ini. Makna la ilaha illallah. Ya, ini dasar sekali ya. Sekali ini dasar sekali tentang la ilaha illallah. Rukunnya, syaratnya itu dasar sekali. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Jadi ketika kita pahami la ilaha illallah harus kumpul dua. An-nafy wal isbat. Kapan hilang satu, tidak akan terwujud la ilaha illallah. Tidak akan terwujud tauhid. Ya, tidak akan terwujud tauhid seperti yang kita sudah sebutkan. Dan ini harus teryakini. Ya. Karena kadang ada orang betul dia tidak datang ke kuburan, tidak berdoa apa, tapi dia masih ada pemikiran bahwasanya, weh, yang penting bagus, yang penting begini. Tidak apa-apa selain Allah juga boleh. Ah, ini belum nafi. Iya, ini nafi ini dipahami, dimengerti, diilmui, baru diyakini betul-betul tidak ada. Kapan kita dapat orang misalnya sujud, ruku, dia beribadah kepada harus tolak, harus benci. Iya, harus nafi. Ah, tidak bisa, tidak boleh itu. Mengerikan itu. Iya, paham ini? Tidak boleh. Semulia apapun dia. Ah, itu Misye. Setelah ini, dan sudah kita baca kemarin, menyebutkan dua. Ya, Nabi SAW dan malaikat Jibril. Ini siapa yang kalahkan kemuliaan mereka berdua ini? Ayo,
Siapa yang kalahkan kemuliaan mereka berdua ini dari makhluk yang lainnya? Ini mereka ini manusia paling mulia ya di bumi, paling mulia Nabi SAW dan di langit malaikat Jibril alaihissalam. Bersama dengan itu ya sehebat kemuliaan mereka berdua ini tetap yang namanya uluhiyah, ibadah tidak boleh kita serahkan kepada salah satu dari keduanya. Termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ini? Kalau antum hubungkan dengan usul sitta kemarin, di usul yang pertama, asal yang pertama, kau sudah anggap remeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Ya dah? Kan kita larangin, enggak boleh kita berdoa kepada Nabi, serahkan ibadah, istighosah dan seterusnya, meminta kepada Nabi. Itu Nabi itu. Iya, orang yang paling mulia dan seterusnya. Masuk ke pembahasan usul sitta. Ini pendalamannya ke lebih jauh. Oleh karena sampai sekarang antum lihat di Masjid Nabawi itu diingatkan. Ya, ada poros, ada polisi yang menjaga, ya, menghalau manusia. Jangan bertabarruk, ya, tempel-tempel badannya di dinding bangunan situ. Baik. Yang situ ada kuburan Nabi SAW, begitu pula di luar-luar itu. Ya, di pelataran Masjid Nabawi mereka berdoa bukan menghadap kiblat. Pas di senter diukur, dikeker-keker, kuburan Nabi SAW. Bahkan tidak sedikit dari mereka sampai menangis terseduh-seduh. Minta, coba lihat. Ya kan kalau hadap doa kan menghadap kiblat, ini tidak. Kalau di center, pas kuburannya Nabi SAW. Jauh memang jauh. Ya puluhan meter kadang di luar. Tapi pas dilihat, ini semua hati-hati. Ya, ini berarti belum an-nafi. Ya, harus kumpul dua an-nafyu wal isbat. Termasuk terhadap Nabi SAW, malaikat Jibril dan seluruh makhluk. Harus kita nafikan ibadah. Ya, uluhiyah ini dari mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, ini ingat ya, tambih betul ya, perhatikan, harus dipahami dan diyakini. Bahwasanya betul-betul tidak ada yang berhak untuk disembah. Pahami semuanya. Baik, baru kita tetapkan ya bahwasanya hanya Allah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi semata. Paham ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala dalam jenis ibadah apapun. Dalam jenis ibadah apapun. Insyaallah nanti kita lanjutkan di apa yang kita meroja saja di hari ini. Kita tidak lanjut, nanti kita siapkan dulu matanya karena ini kesyarah lompat-lompat kianonya matanya. Saya minta dibuatkan khusus matan. Ya nanti kita tidak scroll-scroll lagi nih didorong-dorong begini. Insyaallah nanti setelah ini beliau akan jelaskan bagaimana orang-orang belakangan itu di zaman beliau rahimahullah. Ya, beliau hidup itu di abad ke-12. Meninggal di awal abad ke-13. Ya, beliau lahir 1115. Berarti abad ke-12. Meninggal 1206. Ya, panjang umurnya hampir 1 abad, 90 tahun lebih. Ya, beliau sebutkan nanti bagaimana orang-orang di zaman beliau ya. Itu sekitar 200 tahun yang lalu ya di daerah Arab Saudi sana. Itu bagaimana memahami tentang la ilaha illallah. Ini penyimpangan pemahaman ya dalam memahami la ilaha illallah. Beliau akan sebutkan setelah ini. Ya. Bagaimana manusia orang-orang musyrikin di zaman beliau itu memahami la ilaha illallah. Antum nanti akan paham. Mengerikan. Ya, paham mereka terhadap la ilaha illallah tersebut. Ketika mereka menetapkan bahwasanya ada dari makhluk-makhluk khusus yang bisa kita berdoa, berharap kepadanya, istighosah kepadanya. Ini nanti beliau akan sebutkan setelah ini. Ya, setelah beliau menyebutkan ini rukun, 2 rukun la ilaha illallah. Langsung beliau masuk menyebutkan penyimpangan pemahaman yang orang-orang musyrikin atau manusia ya di masa belakangan, itu zaman beliau rahimahullah. Baik. Ini mungkin hari Senin insyaallah kita baca. Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.